Assalamualaikum guru-guru hebat semuanya dimanapun berada. Pada hari ini kami bertiga CGP Angkatan 6 dari Kota Payakumbuh akan melakukan praktek coaching. Nah, jadi di sini saya Helmawati SPD dari SMP Negeri 3 Payakumbuh yang akan berperan sebagai seorang observer atau pengamat. Selanjutnya, dua teman saya, yang pertama adalah Ibu Ramadeni dari SMP Fidelis Payakumbuh akan berperan sebagai coach. Kemudian yang kedua ada Ibu Eri Rastuti dari SMP Insan Cendikia Excellent yang akan berperan sebagai coachee. Nah, jadi hari ini kita akan mempraktekkan proses coaching. Oke, ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Syukurlah. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Ibu. Jadi dalam praktek coaching ini kita akan menggunakan alur percakapan tirta. Nah, kira-kira siapa di antara Ibu berdua yang bisa menjelaskan apa itu alur tirta? Saya coba ya Bu ya. Silakan Bu Eri. Jadi alur percakapan tirta ini ada 4 tahap. Ya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian yang ketiga ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Luar biasa pengetahuan Mary ya. Kemudian dalam proses coaching itu kita juga akan menerapkan 3 kompetensi coaching. Nah, siapa Bu Deni mungkin yang bisa menjelaskan? Saya akan coba ya Bu. 3 kompetensi yang mesti kita kembangkan dalam kegiatan coaching ini. Pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Luar biasa. Jadi 2 CGP kita ini sangat luar biasa, sepertinya sudah menguasai materi ya. Jadi hari ini kita akan melakukan proses coachingnya. Bisa kita mulai sekarang Ibu-Ibu? Ya. Oke, saya persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum Bu Eri, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Bu Deni sehat? Bu Deni sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin Ibu Eri cek saya ya. Iya. Kira-kira Bu Eri ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ada yang mau saya sampaikan terkait yang saya rasakan kemarin ini loh Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu Eri sampaikan? Saya siap loh dengarkan. Iya. Jadi hari ini ya Bu ya, saya ingin berbicara dengan Bu Deni. Tujuannya saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kemarin, yakni keteternya saya Bu dalam mengerjakan tugas-tugas. Oke. Berarti dengan pertemuan kita hari ini, tujuan kita bertemu pada saat ini, ya saya pengen dapetin solusi dari apa yang saya hadapi kemarin itu Bu, keteter Bu dari mengerjakan tugas-tugas saya itu. Jadi saya pengen curhat hari ini, dapetin solusinya. biasa ya Bu. Biasanya saya lihat Ibu tuh aman, terkendali semuanya dengan baik. Oke, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Gini loh Bu, kemarin itu saya kacau kali Ya. kalut. Kenapa sih rasanya kayak dikejar-kejar gitu Bu? Bu Deni kan tahu sekarang itu penilaian akhir semester. Ya. Kemudian saya ini pengampu mata pelajaran PKN. Ya. Nah, kalau dalam aplikasi kurikulum 2013 kan guru PKN dulu nih yang isi rapor. Itu sebagai guru mata pelajaran tuh. Terus sebagai saya juga kurikulum. Kemudian nilai-nilai guru mata itu harus saya cek lagi untuk evaluasi kinerjanya. Ya. Kemudian aplikasi rapor itu yang entry-nya siapa nanti? Aduh Bu, kalut kali saya. Aduh gimana lah saya mau menyelesaikan pekerjaan dalam waktu bersamaan karena deadline semua gitu Bu. Jadi saya rasanya dikejar-kejar. Tuh. Ya, tenang Ibu. Nah, sekarang coba ya. Nah, saya lihat tadi Ibu nih, kalau sekali. Nah, coba tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Nah, coba sekarang Bu Eri bayangkan. Oh iya, Bu Eri suka berburu kuliner ya. Nah, coba bayangkan sekarang di hadapan Bu Eri ini ada makanan kesukaannya dan Bu Eri sedang menyantapnya. Nah, gimana rasanya kira-kira? Bilang itu ada ruang-ruang lega gitu. Lega rasanya? Lumayan. Ya. Oke. Nah, sepengetahuan saya, Bu Eri dalam hal ini bisa ya untuk mengendalikan, karena kemarin ini kan Bu Eri juga sudah 2 tahun ya di wakil kurikulum. Nah, coba
kembali Bu Eri pikir, kalau yang kemarin ini bisa Bu Eri menyelesaikannya, kira-kira kok ya bisa hari ini tidak bisa untuk diselesaikan dengan baik? Jadi gini Bu, kalau dulu ya, dulu kondisinya waktu itu saya sehat-sehat saja. Ya. Yang saat ini itu saya kemarin dirawat, ya kan? Ya. Jadi pekerjaan saya itu maka keteteran. Kalau dulu mah saya bisa mengasurnya, bisa mencicilnya sebagai guru PKN. Kalau sekarang kondisinya beda Bu, karena kemarin saya sakit, dirawat, jadi semuanya keteteran gitu ya. Nanti ditambah lagi Bu Eri yang sakit ini ya. Iya Bu. Kira-kira masih ada lagi yang Bu Eri rasakan masalah yang lainnya? Insya Allah untuk saat ini Itu aja. Iya. Nah, kira-kira kalau kita bisa kembali ya ke masa lalu ya, atau bisa yang kemarin itu terselesaikan dengan baik. Nah, kira-kira mungkin ada nggak langkah atau rencana Ibu untuk menyelesaikannya? Saya berpikirnya gini Bu. Ya, Untuk menyelesaikan permasalahan ini saya akan coba tulis lagi nih. ya, Pertama nih, sebagai guru mapel, ya, kan tinggal nunggu mata pelajarannya diuji nih. Ya. Jadi langkah pertama saya mau bikinnya di rumah Excel dulu. ya, Ketika mapel saya nanti sudah selesai diuji, saya tinggal masukin aja nilai pas ini ke dalam format Excel dan dimasukkan ke aplikasi. Kan dapat Bu. Terus yang kedua tadi nilai guru mapel harus masuk ke saya. Saya pikir sekarang ini saya kumpulin dulu semua, sejadikan satu folder, baru setelah mata pelajaran saya diujikan, nanti saya cek. Karena nanti kan ini untuk evaluasi kinerja, gitu ya. Terus yang ketiga tadi permasalahannya siapa yang mau ngantri? ya, Rencana saya nih Bu, betul nih, TU aja lah. Terus TU aja. Kenapa TU? Karena nanti guru mapel setelah itu kan mereka kewalahan, jadi panjang kali alurnya. Kalau udah sama TU kan TU nanti rencana nih yang ngeprint nanti kan TU. Jadi itu rencana yang mau saya lakukan. Wah, luar biasa ya Bu. Berarti sudah tergambar rencana yang akan Ibu lakukan. Insya Di Allah. antara rencana-rencana Bu Eri tadi, kira-kira mana yang jadi prioritas yang akan dilaksanakan? Yang mau saya prioritaskan sekarang adalah bagaimana saya bisa memasukkan nilai-nilai tadi ke dalam format Excel dulu. Karena ini yang utama. Karena setelah saya memasukkan nilai ke format Excel, ketika mata pelajaran saya diujikan, saya bisa share aplikasi untuk guru mapel yang lain. Karena kan PKN yang harus misi pertama kan Bu Ya. untuk ini. Nah, langkah berikutnya kira-kira? Ya langkah berikutnya nanti seluruh nilai mapel terkumpul. Ya, Nah nanti saya jadikan satu folder dan baru saya analisis. baru analisis. Iya, Berarti Bu Erinya sudah tahu ini langkah pertama, Iya. kedua, ketiga ya. Kemudian juga Ibu ini saya akan memberdayakan teman saya TU sama tim IT Tim bikin IT. aplikasi. Iya iya. Dalam hal ini, oke. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari ya rencana yang sudah Ibu ini sampaikan tadi. Nah, kalau kita bisa kasih rem nih ya terhadap permasalahan Bu Eri tadi dengan rencana yang akan dijalankan nih. Kira-kira Bu, kalau remnya 1 sampai 10, Bu I-nya sampai di mana nih? Kalau sekarang ya setelah saya menyampaikan, kalau tadi Bu saya merasa remnya masih di angka 5. Ya, Tapi setelah tadi saya ungkapkan ke Ibu, rasanya udah di poin 9 10 Bu. sudah yakin nih? Yakin, nah, katanya udah ada solusinya nih Ya. untuk masalah-masalah saya tadi. Oke, kira-kira dari apa? Dari aksi-aksi Ibu tadi itu ya, dari rencana kedepannya itu, kira-kira ada tantangan nggak nanti? Tantangan ya Bu ya, tantangannya paling manage waktu. Manage waktu. Gimana saya bisa memanage waktu saya untuk melaksanakan rencana-rencana saya. Rencana tadi. Iya. Ya. Jadi insya Allah lah ketika kita manage waktu berarti semua rencana bisa kita laksanakan dengan baik ya Bu. Oke, kita sekarang Mana ya? Ada leganya. Leganya. Iya. Iya. Ini yang akan saya lakukan. Iya. Iya. Tapi itu luar biasa loh. Bu Eri tadi yang yang mengemukakan masalahnya, Bu Eri sendiri loh yang bisa menemukan solusinya. Tapi dari empati yang Bu Dewi berikan muncul otomatis muncul seperti biasa lah Bu Dewi. Bu Dewi kalau udah bertemu Bu Dewi terus sampaikan masalah saya, pasti solusinya muncul aja dia. Wah, Bu Eri jangan begitu. Saya sama aja lah, tidak begitu juga ya, sama. Nah, tapi kira-kira, ya tentu kita ya tadi sudah ada rencana kita ke depan. Iya. Nah, itu
harapan kita bisa terlaksana ya rencana kita tadi. Nah, agar terlaksananya rencana tadi, kira-kira apa komitmen dari diri sendiri? Komitmen saya sekarang ini bagaimana saya bisa memanage waktu saya. Nah itu aja. Ya. Kalau saya bisa mulai dari diri saya memanage waktu, insya Allah semua bisa diatur, diatur ini. Nggak perlu lagi khusus-khusus, yang penting dari diri dulu. Tapi yang lebih curhat dengan teman itu pengaruhnya luar biasa. Teman curhat kita ya. Teman curhat. Oke. Nah, jadi komitmennya sudah kita tentukan ya. Nah, tentu komitmen ini bisa terlaksana. Tentu juga kira-kira Bu Ii atau bisa istilahnya nih perlu dukungan juga enggak agar terlaksananya komitmen ini? Dukungannya gini dari Bu Deni dulu ya, karena saya menyampaikan permasalahan besar Bu Deni kan, saya percaya nih ke Bu Deni. Jadi saya pengen nanti dukungannya Bu Deni tanya juga, Bu gimana rencananya kayak gitu. Iya, Pengen sip, dukungannya sip. dari Bu Deni. Sedia ya Bu ya. Siap. Itu Bu Ii siap. Oke, alhamdulillah, makasih loh Bu Deni. Ya. Mungkin itu dari saya dukungan, mungkin Ibu ada butuh dukungan dari yang lain juga kira-kira? Tadi kan udah disampaikan tuh dari Teman-teman juga. ya, teman-teman, kemudian dari ini nanti ya udah dilaksanakan nggak ini? Oke, tadi sudah ada ya, komitmen juga ada dalam hal menjalankan komitmen, kita juga butuh dukungan ya Bu. Nah, kira-kira kalau nanti Bu Ii sudah melaksanakan rencananya nih, apa nih kita lagi bisa bertemu kayak gini nih, cerita nih ada perubahan loh Bu Deni kayak gini-gini gitu. Rencana kan Senin besok nih Ya. diapakan? Terus saya akan melaksanakan ini, saya kabari deh. Ya, kita bahas lagi bagaimana perubahannya ya. Iya. Juga bisa jadi refleksi kita bersama ya Bu. Oke. Makasih loh ya Bu Deni ya udah mendengarkan permasalahan saya. Jangan bosan-bosan. Saya juga senang loh Bu Ii cerita seperti itu. Ya, jadi kedepannya kita sama-sama bisa refleksi diri juga untuk berbeda kita bersama. Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Bu Ii. Luar biasa proses coachingnya, coaching hebat luar biasa. Jadi di sini saya sebagai observer akan sedikit memberikan refleksi atas proses coaching tadi. Jadi ketika terlaksana coaching tadi ternyata alur ceritanya sudah nampak, tujuannya ada, kemudian identifikasinya juga ada, rencana aksi dari coachnya sangat luar biasa, kemudian ada tanggung jawab juga dari coach untuk melaksanakan komitmennya. Jadi ketika sudah dilakukan proses coaching, di sini coach permasalahannya datang dari coach, kemudian coach juga nanti yang mencari solusinya sendiri. Nah, disinilah peran coach yang luar biasa. Bagaimana menggali potensi coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi luar biasa proses kita hari ini Ibu-Ibu. Mudah-mudahan rencana seperti itu bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu guru hebat proses coaching kita hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita beri salam dulu ya untuk guru-guru hebat dimanapun berada. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadeni SPD. Saya berasal dari SMP Fidelis Payakumbuh, merupakan CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktek coaching. Nah, pada kali ini saya akan didampingi oleh Ibu Helmawati, guru dari SMP Negeri 3 Payakumbuh, dan yang kedua adalah Ibu Eri Rastuti dari SMP IT Excellent Payakumbuh. Kami bertiga adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Payakumbuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mempraktekkan kegiatan coaching, dan masalah yang akan kami bicarakan dalam kegiatan coaching ini adalah tentang apa Bu Wati? Masalah ketidaknyamanan saya mengajar di kelas Ibu. Masalah ketidaknyamanan dalam mengajar di kelas. Nah, pada kegiatan coaching kita pada kali ini yang akan bertindak sebagai coach adalah Ibu Eri
dan sebagai kunci berarti adalah Ibu Wati. Nah, ibu-ibu semuanya, sebelum kita mulai coaching, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat? Nyaman? Nyaman sekali. Ya, alhamdulillah ya Bu. Nah, sebelum kegiatan coaching kita lakukan, tentu kita juga harus tahu bagaimana penerapan alur tirta dalam kegiatan coaching ini. Mungkin siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Silakan Bu Wati. Alur tirta ini terdiri dari 4 tahapan Bu. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Oke Bu. Oke, berarti dalam coaching kita nanti akan menerapkan yang keempat alur tirta ini ya Bu. Nah, tentunya agar kegiatan coaching kita ini seperti yang kita harapkan, maka kita akan mengembangkan kompetensi dalam kegiatan coaching ya Ibu. Nah, mungkin siapa bisa Ibu jelaskan? Oke, jadi di sini kita akan mengembangkan kompetensi coaching ini. Yang pertama itu kesadaran penuh, Ya, yang kedua mendengarkan secara aktif, ya. dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Berbobot. Nah, kira-kira untuk praktek hari ini kita akan mengembangkan ketiga kompetensi ini. Insya Insya Allah. Allah bisa ya Bu. Nah, kita mulai siap Ibu-Ibu? Siap-siap. Oke, silakan saya beri waktu untuk Ibu berhasil. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Ii. Waalaikumsalam, Bu Wati. Ada yang bisa dibantu? Ini saya mau minta waktu Bu Ii sebentar, saya mau ngobrol sama Bu Ii. Apa bisa Bu? Bisa. Silakan. Ada apa? Sebenarnya saya ada masalah Bu. Masalah saya ini adalah saya merasa tidak nyaman ketika masuk ke salah satu kelas yang saya ajar Bu. Jadi dari pertemuan kita hari ini, itu apa tujuannya yang mau dicapai? Jadi tujuan yang ingin saya capai, saya mau mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Terus saya juga pengen nyaman mengajar di kelas tersebut, sehingga kita bisa dengan leluasa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan baik bagi saya sebagai guru ataupun bagi murid saya Bu. Sama Bu Wati ceritakan apa yang menyebabkan tidak nyaman itu apa? Sebenarnya begini Bu, saya di dalam kelas itu ada salah seorang siswa, seminggu ini dia nggak masuk sama saya, atau bolos Bu. Jadi ini sangat membuat saya merasa tidak nyaman Bu. Jadi saya mengintrospeksi diri, kira-kira apa yang menyebabkan siswa tersebut merasa tidak mau belajar atau bolos. Jadi saya lihat kemarin ini saya ingat kemarin ini pernah saya menegur siswa tersebut ada sekali 2 kali, ya, tapi di depan teman-temannya Bu. Jadi saya menagih tugasnya di depan teman-temannya. Terus waktu ditegur itu apa jawabannya? Nah inilah yang jadi masalah sebenarnya Bu. Ketika saya tegur, siswa itu menjawabnya nggak enak Bu. Bikin Bu Yati, Abu Wati tidak mudah. Dia ngomong gini Bu, kok saya selalu yang disalahkan Bu? Jadi saya jadi malas belajar sama Ibu, gitu katanya. Selama ini langkah-langkah yang sudah Bu Wati lakukan untuk mengurangi rasa tidak nyaman apa? Sebenarnya langkahnya belum ada Bu, tapi saya rencana mau memanggil siswa tersebut. Sudah melakukan? Belum Bu. Kenapa? Saya ragu sebenarnya Bu. Ragu kenapa? Karena saya takut nanti lagi dia ngomong nggak sopan lagi. Coba dulu Bu. Sebenarnya ya saya harus coba dulu sebenarnya. Iya. Nanti kalau udah ketemu dengan siswanya apa yang kita sampaikan? Jadi pertama mungkin saya akan bilang sama siswa tersebut, minta dia kembali masuk belajar. Kemudian juga memberi pemahaman kepada dia bagaimana supaya dia berkata lebih sopan kepada gurunya. Nah, itu siswa Bu lanjutkan. Kemudian selanjutnya mungkin saya akan memberikan waktu atau memberikan waktu tenggang sama dia untuk mengerjakan tugas-tugasnya Bu. Jadi dia rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini. Jadi pertama saya akan panggil dia, bicara dan hati sama dia supaya dia memiliki kesadaran diri, karena dia di sini juga sama melakukan kesalahan yang Bu, yang pertama dia bolos. Jadi Bu Wati yakin siswanya akan menyadari kesalahannya. Insya Allah Bu, mudah-mudahan setelah mungkin saya akan lakukan restitusi,
Mudah-mudahan dia menyadari kesalahannya dan mau berubah dari apa yang sudah kita katakan hari ini. Buati ada nggak menyadari sesuatu? Sebenarnya ada, Bu. Apa itu? Ketidaknyamanan ini mungkin tidak hanya kesalahan terhadap para siswa, tetapi juga mungkin sudah pada diri saya. Karena kesalahan saya di sini saya pikir ketika memberikan teguran di depan teman-temannya. Seharusnya kita dulu nggak seperti itu kan, Bu. Jadi sebaiknya kita kalau menegur siswa itu ngomong sama dia saja, mungkin empat mata, jadi dia merasa tidak malu atau merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Bagus loh rencana Buati tadi. Terus komitmennya apa untuk melakukan rencana ini? Jadi besok pagi saya akan panggil dia, jadi akan saya bilang sama dia supaya nggak bolos lagi, terus dia bisa berkata besokan, kemudian bisa juga mengusut tugasnya. Dalam melaksanakan komitmen tadi begitu ya? Ya, ini ya saya butuhkan sekali, Bu. Makanya saya bicara sama Ibu sebenarnya. Jadi di samping curhat hari ini, saya sebenarnya minta tolong saya juga sama Ibu Eni Untuk bisa membantu saya untuk mengingatkan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Besok ya rencana memanggil siswanya tadi ya. Besok memanggil siswanya, terus saya juga mungkin akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Jadi dari hasil percakapan kita hari ini apa yang bisa buat disimpulkan? Jadi luar biasa ya, Bu. Yang pertama saya merasa lega, plong, karena sudah berbagi permasalahan saya dengan Bu Eri. Terima kasih, Bu Eri. Jadi plong dengan permasalahan ini. Jadi kemudian yang kedua, saya bisa mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ketika Bu Eri mengirim saya tadi mendapatkan solusinya. Alhamdulillah, saya doakan rencana Buati berhasil dan Buati nanti bersama lagi di kelasnya. Semangat ya Bu. Terima kasih, Bu Lili. Sama-sama Buati. Oke. Bagaimana Bu Oti selaku coaching? Rasanya Perasaannya? plong, Bu Deni. Jadi ketika sudah kita ceritakan masalah kita kepada coach yang luar biasa, jadi kita merasa bebannya berkurang dan juga mendapatkan solusinya. Ada solusinya Ada ya. solusinya. Oke. Saya juga tadi ada refleksinya dari Ibu sendiri ya dari hasil kegiatan percakapan tadi. Kalau dari Ibu ini sendiri gimana nih Bu sebagai coachnya? Sebagai coachnya luar biasa ya, tadi kunci saya ketika saya gali-gali informasinya ternyata mampu mencari solusi untuk permasalahannya. Luar biasa. Berarti dari Bu Bupati sendiri bisa menemukan sendiri ya itu solusi dari Buati solusinya. sendiri. Jadi masalahnya datang dari Bu Bupati, ternyata Solusinya juga datang dari dia. dari coach hanya Mengarahkan dari ini diri. tadi, Ya. memancing. Mencari solusi. Oke ya, dari hasil kegiatan coaching ini sangat luar biasa bagi saya juga sebagai pengamat pada siang hari ini. Nah, apa yang diharapkan coaching tercapai juga dan coach juga ternyata bisa mengembangkan ketiga kemampuan kompetensi tadi ya. Tadi kalau kita lihat nih, Bu tadi sudah mengatakan Bu Eri ada kesadaran penuh. Ternyata ya dengan rasa empati seorang coach sudah bisa coachingnya dengan semangat juga menceritakan apa permasalahannya. Yang kedua tadi kita lihat dari mengajukan pertanyaan bahwa ternyata si coach bisa menggali ya apa yang dirasakan, apa permasalahan dari si coaching tersebut. Dan yang ketiga saya melihat di sini mendengarkan aktif. Ya Bu Eri, terlihat ya. Jadi kalau kita simpulkan dari kegiatan coaching kita, ternyata percakapan kita mengalir begitu saja, berarti seperti air mengalir, itulah yang dikatakan mungkin dengan alur tirta. Ya, dan ketiga kompetensi tadi bisa dikembangkan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, oke, teman-teman semuanya, ibu-ibu hebat dimanapun berada, itulah tadi kegiatan praktek coaching kita mengenai permasalahan sehari-hari yang kita hadapi di kelas. Ternyata dengan melakukan kegiatan coaching ini kita mampu untuk menemukan masalah kita dengan mengidentifikasi masalah kita dan kita sendiri pun bisa untuk mencari solusi dari masalah kita. Nah, itulah kegiatan coaching pada kali ini.
Atas kesempatan yang berbahagia ini kita ucapkan terima kasih. Mari kita kasih salam dulu sama teman-teman kita se-Nusantara. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 6 Kota Payakumbuh akan melaksanakan praktek coaching. Saya Eri Rastuti SPDGR, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Payakumbuh dari SMP Insan Cendikia Excellent Payakumbuh. Di sini ada dua rekan saya yang akan melaksanakan praktek coaching. Ada Ibu Rahma Deni SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Payakumbuh dari SMP Fidelis Payakumbuh. Kemudian ada Ibu Helmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Payakumbuh dari SMP Negeri 3 Payakumbuh. Kami merupakan calon guru penggerak dengan fasil Ibu Nur Aini dan PP-nya Bapak Budiono. Selamat siang Ibu-ibu hebat. Selamat siang Bu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Ya, Bu. Di sini yang menjadi coach siapa? Saya Bu. Bu Wati. Yang menjadi coach berarti Bu Deni. Ya. Masalah yang akan kita angkat hari ini Adalah masalah tentang supervisi Bu. ya. Baik. Nah, nanti ketika kita melaksanakan coaching, kita akan melakukan percakapan alur tirta. Apa itu? Alur tirta itu terdiri dari 4 tahapan, Bu. Yang pertama itu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Masya Allah. Kemudian nanti kita juga ada loh kompetensi dari coach. Ya Bu, ada 3 kompetensi yang akan kita kembangkan di sini. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa. Baik, Ibu semua, saya di sini bertindak sebagai pemantau yang nantinya di akhir sesi kegiatan akan memberikan tanggapan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Wati. Apakah Bu Wati punya waktu luang hari ini untuk saya? Waalaikumsalam Bu Deni. Insya Allah ada Bu. Mohon maaf Ibu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Gak apa-apa. Apa rencana pertemuan kita hari ini Bu Deni? Begini Bu, saya ingin curhat dengan Bu. Jadi ketika curhat ini kira-kira apa tujuan yang mau Bu Deni capai? Iya Bu, dengan curhat ini saya berharap Bu, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu. Bu Deni punya masalah? Iya Bu, Apa kira-kira masalahnya Bu? begini Bu, 2 hari yang lalu kan pengawas datang ke sekolah kita. Jadi ketika itu saya mendapat teguran Bu dari ibu pengawas. Tegurannya masalah apa Bu? Begini Bu, ketika di supervisi saya dalam pembelajaran tidak menggunakan buku teks Bu. Oh begitu. Kira-kira kenapa Bu Deni tidak menggunakan buku teks? Ya Bu, pada waktu itu sebetulnya dalam proses pembelajaran saya sudah menggunakan bahan ajar Bu sebagai sumber belajar, di mana bahan ajar tersebut saya ambil dari buku teks Bu, dan buku teksnya memang kebetulan tidak saya bawa Bu, hanya bahan ajar saja yang saya utamakan untuk anak-anak saya gitu. Nah, akhirnya saya dapat teguran dari beliau Bu. Oh begitu masalahnya. Kira-kira ketika Bu Deni menemui masalah tersebut, langkah apa yang sudah Bu Deni ambil untuk mengatasinya? Ya Bu, saya berencana yang pertama akan menggunakan buku teks Bu. Oh jadi sudah akan menggunakan buku teks. Ya, Seandainya solusi Bu Deni itu dinilai dengan angka 1 sampai 10, kira-kira sekarang Bu Deni berada di posisi berapa? menurut saya masih di angka 6 Bu. Oh angkanya. Ya, Jadi maunya Bu Deni angka berapa? tentu kalau harapan kita tentu di angka 9 dan 10 Bu. Kalau kita mau yang tertinggi ya Ya. Bu Deni ya. Ya. Jadi kira-kira tentu kita mau angka yang tertinggi. Ya. Apa langkah lagi yang bisa Bu Deni tempuh untuk mencapai angka 9 atau 10 tersebut? Saya berpikiran begini Bu. Saya akan menemui ibu pengawas tersebut. Saya akan menceritakan bahwa ini mungkin sebuah kecelakaan bagi saya Bu, kealpaan bagi saya.
Ya. Kemudian saya juga akan menemui ibu kepala Bu, soalnya saya juga was-was gitu Bu, jika nanti ibu pengawas menyampaikan kepada beliau, tentu nanti akan berpengaruh pada kinerja saya di sekolah ini Bu. Oh, jadi Bu Deni punya kekhawatiran seandainya nanti Bu Kepala menegur Bu Deni begitu. Iya Jadi Bu. kalau seandainya Bu Deni menemui Bu Kepala Sekolah, udah siap kira-kira seperti apa tanggapan beliau? Ya, insya Allah Bu, saya siap Bu mempertanggungjawabkan atas kekhilafan saya ini Bu. Oke. Jadi tadi ada beberapa solusi yang mungkin akan Bu Deni lakukan. Ya. Nah, prioritasnya yang pertama kira-kira apa dulu Bu Deni? Setelah saya pikir Bu, memang saya prioritas pertama saya yang memang untuk murid dulu Bu. Ya. Saya akan menggunakan buku teks ini dalam pembelajaran Bu. Nah itu kira-kira langkah pertama yang saya lakukan Bu. Selanjutnya? Nah selanjutnya tentu saya akan menemui ibu pengawas Bu, dan saya akan minta maaf sama beliau Bu. Baru nanti saya konfirmasi sama ibu kepala kita. Luar biasa langkah yang Bu Deni ambil ya. Tentu tadi tujuan Bu Deni untuk mencapai atau mendapatkan solusi dari masalah ini. Kira-kira apa komitmen Bu Deni untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, komitmen saya tentu saya memulai dari diri saya sendiri ya Bu. Berarti saya harus bertanggung jawab Bu. Nah mungkin waktu supervisi ini karena ininya saya terlihat lebih luar biasa gitu Bu, maka saya menggunakan bahan ajar. Sebetulnya ada lagi dengan video Bu. Nah jadi buku teks ini saya kesampingkan. Jadi ini mungkin introspeksi bagi diri saya. Jadi saya harus bertanggung jawab menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kealpaan dari saya Bu. Jadi Bu Deni udah menyadari ya, yang penting sekali yang terlupa ya Bu Deni ya. Bu. Oke, jadi mungkin untuk melaksanakan komitmen ini Bu Deni butuh dukungan seperti apa kira-kira yang Bu Deni butuhkan? Ya Bu, tentu saya sangat butuh dukungan dari ibu sendiri Oh, gitu. ya. Ya, karena ibu adalah teman curhat saya gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama Bu. Mungkin untuk kedepannya juga saya akan saling berkolaborasi dan diskusi dengan teman-teman yang serumpun IPS juga Bu, sehingga bisa saling untuk mengingatkan satu sama lain Bu. Insya Allah kalau memang dibutuhkan saya bersedia membantu Bu Deni ya. Ya siap ya Bu. Oke, jadi nanti Bu Deni udah akan melaksanakan rencananya untuk mengatasi masalahnya. Lalu kira-kira kapan kita bisa bicara lagi? Bagaimana kalau minggu depan Bu? Ya soalnya 2 hari ini tentu saya akan perbaiki diri saya juga Bu ke kelas 3. Kemudian saya akan menemui ibu pengawas dan ibu kepala kita. Jadi bagaimana nanti hasilnya, nanti saya cerita lagi sama ibu. Baik Bu Deni, mudah-mudahan rencananya berhasil ya. Dan Bu Deni merasa nyaman tadi masuk ke kelas, tidak ada kekhawatiran lagi mungkin akan ditegur oleh kepala sekolah. Saya tunggu kabar dari Bu Deni ya. Ya Bu, terima kasih. Dan saya juga sama ibu ucapkan terima kasih lagi ya Bu, karena ternyata dengan kegiatan kita hari ini saya merasa plong gitu Bu Lega, karena ini jadi kekhawatiran saya sampai dibawa ke rumah juga gitu Bu. Jadi alhamdulillah siang hari ini saya sudah bisa menemukan solusinya dari masalah yang saya hadapi Bu. Sama-sama Bu Deni, semangat ya. Ya semangat Bu. Nah tapi mohon maaf lagi Bu, karena belum sudah berbunyi, izinkan saya duduk keluar ya Bu, karena mau masuk kelas Bu. Silakan Bu Deni. Ya terima kasih ya Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu. Salam. Oke, alhamdulillah luar biasa kegiatan coaching hari ini. Saya melihat alur cerita berjalan dengan baik, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kemudian di sini coach juga sudah memerankan kompetensinya ya, bisa mendengarkan dengan baik, hadir penuh untuk permasalahan dari coaching dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Terima kasih ibu-ibu semua sudah melaksanakan prakteknya dengan baik. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu.